warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dina Eliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran guru spesial nih yang hari ini di Selasa manis yang pagi ini tuh cerah banget. Di sini ada Bu Sri. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah Bu Sri Rohyani, guru bahasa Indonesia ya Bu ya, di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, mungkin anak-anak nih sebenarnya udah kenal ya Bu, udah tahu siapa sih yang nggak tahu Bu Sri dari angkatan zaman dahulu sampai sekarang. Zaman dahulu. Nah, pokoknya nanti Sharing is Caring Letkis kali ini kita akan ngebahas tentang Bu Sri nih, kenapa jadi guru, terus udah berapa lama di 14, kenapa tadi saya bilang dari zaman dahulu gitu. Pasti semua pada kenal nih. Mungkin angkatan-angkatan sebelumnya angkatan tahun 2005 ya Bu 2005. Ya. Dari angkatan 2005 yang kangen sama Bu Sri, pokoknya kalian harus nonton nih podcast ini. Nah, sebelum kita Sharing is Caring Letkis episode 22 hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya nih Bu, Ibu perkenalkan diri lagi nih Bu buat viewers yang mungkin belum kenal dan sapa-sapa penonton Bu di rumah yang nonton. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang mungkin dari zaman dulu kata Bu Lina? Ini mantan anak. Mantan anak ya Bu ya? Anak kesayangan ini dulu. Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu asli dari Jogja, lahir juga di Jogja. Nah, ke Bekasi kebetulan merantau ya. Merantau cari hijrah ya Bu. Iya, cari perhitungan nasib yang enak, yang baik, dan jodoh juga dapat di sini. Amin. Alhamdulillah ya Bu ya, dan punya dua anak yang lucu-lucu, cantik dan ganteng, subhanallah. Nah, mungkin seperti itu ya Bu ya, nanti kita akan boleh tahu kan Bu tentang seputar kenapa Bu Sri sampai akhirnya ngajar di 14, kenapa jadi guru bahasa Indonesia sih Bu, kenapa nggak guru yang lain gitu Bu. Nah, ceritanya panjang. Nah, ceritanya panjang itu makanya kita tonton selengkapnya di Letkis episode 22. Oke Bu, mungkin yang pertama yang pengen saya tahu atau mungkin anak-anak pengen tahu ya Bu ya, Ibu tuh mengajar pertama kali mengajar atau jadi guru itu tahun berapa sih? Atau memang tahun 2005 atau mungkin sebelumnya udah ngajar Bu? Belum. Jadi pengalaman pertama kali ngajar jadi SMA Negeri 14 ini. Pertama jadi ya Bu? Lulus kuliah itu tahun 2004. Oke, nah, kemudian kan banyak saudara tuh sudah dari orang tua tuh, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Nah, ada tawaran mau nggak ngajar SMA baru nih di Bekasi. Ayo, ya udah ikut. Sebenarnya nggak boleh sama orang tua, sebenarnya nggak boleh. Itu berarti baru banget lulus ya Bu ya? Iya. Jadi waktu itu tuh diem-diem tuh bawa ijazah. Oh gitu Bu. Sebenarnya nggak direstui, sebenarnya pergi ke Bekasi tuh nggak boleh. Ya, karena kan ibu anak satu-satunya sebetulnya. Nah, akhirnya udah dengan memantapkan hati, Bismillah udah berangkat. Nah, ternyata setelah di Bekasi dikenali sama waktu itu dulu ketemu pertama kali dengan PLT 14 Bu Hajah Yeti waktu itu 2005 dah. Neng, udah sini sih. Udah dikenalin sama mungkin yang angkatan dari 2014 mungkin kenal dengan Bu Lilis. Bu Lilis dulu SMA 4 di Sartika tuh. Oh iya. Pertama kali dikenalkan sama Bu Guru Bahasa Indonesia dengan Bu Lilis tuh awal-awal. Masih culun. Masih imut-imut ya Bu ya? Amit-amit sekarang. Nah, habis itu ngajar di SMA 14. Waktu itu belum seperti ini gedungnya, masih ya Allah, masih memprihatinkan. Awal mula mungkin masih ingat ya, angkatan pertama ada, pokoknya gue sebut salah satu yang ada di sini, Mbak Indah tuh dulu. Mbak Indah pertama kali lulus. Ya Allah, dulu di SD Barata kalau SD. Saya ngalamin Bu di SD ya. Satu semester. Kalau hujan, banjir, di tengah itu udah deh air. Ya, kubangan lumpur ya Bu ya. Satu semester di SD, terus yang satu semester lagi di SMA 4 numpang juga sampai sore, karena kan 2 shift ya ikut. Jadi kita dapat yang siang, jadi pulang itu sampai rumah itu kalau nggak salah itu sampai habis maghrib tuh baru nyampe. Habis maghrib karena shift pagi sama shift siang ya Bu ya. Habis setelah itu 2007 kalau nggak salah baru
pindah ke SMA Negeri 14 yang masih beberapa gedung. Sudah ada gedungnya tapi ya Bu ya. Ada, udah ada. Satu baris itu kayaknya ya Bu. Iya, sebelah timur. sana. Gedung apa B? Gedung B. Kalau nggak salah. Oke, jadi berarti pertama kali Ibu ngajar tuh tahun 2005, habis lulus 2004 dan itu ada cerita belum direstui sama orang tua tapi udah diem-diem bawa ijazah ya Bu ya. Pede. Nah Bu, itu kan berarti Ibu dari Jogja nih hijrah ke sini. Pada saat itu orang tua nggak tahu kalau Ibu mau ibaratnya ngelamar jadi guru gitu ya Bu ya. Terus pada saat Ibu akhirnya memutuskan mengajar kan otomatis kok anaknya nggak pulang-pulang, ditanyain nggak sih Bu kok? Itu gimana Bu cerita ketahuannya? Akhirnya jadi kerja di situ, lah udah masuk. Mau nggak mau buat cari pengalaman nih, dulu kan ngomongnya Mimi sama Ibu ya. Buat pengalaman ini. Akhirnya mau nggak mau ya udah. Nah, setelah itu kan ada pendaftaran CPNS 2 kali ya kalau nggak salah. Itu tahun berapa Bu? Waktu itu betul-betul setiap tahun 2006, terus 2007, terus 2008. Ibu ingat tuh yang ketiga kalinya GUL. Nah, 2 kali 2006 sama 2007 itu kalau nggak salah Ibu daftar di Jogja karena kan memang disuruh orang tua udah nggak boleh di sana. Balik lagi. Balik lagi akhirnya daftar ke Jogja, udah daftar sama teman-teman kuliah. Ternyata belum nasib ya. Akhirnya udah deh. Terus setelah itu yaudah kan belum beruntung nih nasibnya. Balik lagi ke 14 ya, boleh ya Bu, ya Pak, dah dimulai. Nah kebetulan di sini juga ada pembukaan lagi 2008 kalau nggak salah. Akhirnya minta doa restunya, pokoknya mau mengadu nasib di sini. Mudah-mudahan ini yang ketiga kali. Kalau misalkan ini nggak GUL, udah deh saya balik ke Jogja, nggak di sini lagi. Dan dengan itu, dengan kekuatan tekad yang kuat ya Bu ya. Akhirnya ya udah 2008 tes, terus 2008 Desember tuh ada pengumuman. Waktu itu pertama kali yang ngasih pengumuman itu Bu Mut Mainah. Nelpon malam-malam jam berapa ya, 11 malam. Assalamualaikum Bu Sri. Iya kenapa Bu Mut? Selamat ya Bu, Ibu diterima CPN. Yang bener Bu. Nah akhirnya buka tuh lewat web waktu itu udah dibuka. Ih alhamdulillah seneng banget. Akhirnya sampai sekarang ini tetap di SMA 14 Bekasi. Dan akhirnya dapat doa restu yang sesungguhnya ya Bu ya pada saat diangkat CPNS tahun 2008 gitu. Luar biasa sekali loh ini Bu. Ceritanya jadi ya ceritanya jadi ternyata ada nano-nanonya juga ya Bu, maksudnya nggak semua tuh lurus gitu ya Bu ya. Ternyata itu tapi perjuangan Bu Sri sampai bisa survive di 14 di Bekasi khususnya Bu dari Jogja hijrah ke Bekasi dengan nggak bilang sama orang tua tapi akhirnya lewat doa restu orang tua juga di tahun 2008 akhirnya tercapai keinginan untuk dapat PNS ya Bu ya gitu. Nah Bu, kalau saya boleh tahu, tadi kan itu pengalaman dari mengajar dari awal sampai kenapa bisa ngajar di 14 ya Bu ya. Kalau kan Ibu nih guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Kenapa sih Ibu suka banget jadi guru bahasa Indonesia atau kenapa pada saat kuliah gitu Ibu memutuskan untuk ngambil pendidikan bahasa Indonesia gitu dan nanti kan otomatis outputnya nanti jadi guru bahasa Indonesia gitu Bu. Kenapa nggak mungkin bahasa Inggris atau mungkin matematika gitu Bu? Kenapa Bu? Cerita lucu. Nah, sebenarnya simple motivasi kenapa memilih bahasa Indonesia. Kenapa? Waktu SMA dulu guru SMA 4 guru Ibu waktu SMA aduh nggak banget guru bahasa Indonesianya Bu. Jadi itu yang membuat motivasi apa sih sebenarnya bahasa Indonesia itu yang dibahas dipelajari di waktu SMA, kok saya nggak dapet apa-apa ya dari guru itu. Jadi bingung, blank apa sih ini. Akhirnya udah deh memutuskan ngambil jurusan bahasa Indonesia. Sesederhana itu tapi maksudnya akhirnya jadi motivasi ya Bu ya. Karena kan usia SMA itu kan biasanya suka dengan sesuatu itu kan dilihat dari penampilan dulu biasanya. Betul. Kalau gurunya udah menarik, udah ya meskipun nggak cantik, nggak cakep, nggak ganteng, tapi kalau dalam penyampaiannya enak, terus diajak ngobrol juga enak, pasti pada suka. Nah kebetulan guru bahasa Indonesia Ibu tuh kurang dateng, duduk, buka buku halaman sekian, kerjakan.
kumpulkan setiap hari begitu. Jadi apa sih sebenarnya diperoleh? Itu berarti motivasinya. guru ibu dulu nggak benar-benar ngejelasin apa tentang bahasa Indonesia ya Bu ya? Bapak-bapak semua. Oke, akhirnya dari situ Bu Sri termotivasi untuk pengen jadi guru bahasa Indonesia yang mungkin keluar dari figur atau role model guru itu ya Bu ya. Jadi pengen jadi guru bahasa Indonesia yang lebih baik tentunya. Kenapa sih apa yang diajarkan dan ternyata ya terbukti Bu, berasa banget Bu. Saya juga dulu karena saya mantan anak ibu ya Bu ya, waktu saya sekolah juga saya ngerasa diajar sama ibu, saya paham gitu. Alhamdulillah. Paham bahasa Indonesia tuh, oh ternyata belajarnya ini gitu. Yang biasanya bahasa Indonesia tuh ngantukin gitu ya Bu, maaf ya Bu. Bosan. Membosankan karena kan monoton ya gitu-gitu aja ya Bu ya. Tapi belajar sama Bu Sri itu waktu itu catatan saya nyatet, rajin banget gitu. Maaf ya Nak ya, ini semua dulu catatan Ibu pinjam sama Nina. Karena paling lengkap catatannya dan rapi. Dari yang Ibu nulis di papan tulis, dari yang Ibu jelasin saya catat satu-satu. Tapi itu paham Bu gitu kan. Jadi apapun yang Ibu jelaskan, kayak saya masuk aja gitu walaupun bahasa Indonesia ini kayak lagi nggak belajar bahasa Indonesia waktu saya sekolah dulu ya Bu ya. Itu juga udah berapa tahun yang lalu ya Bu. Udah lama ya Bu, tapi bener-bener ngena banget Bu bahasa Indonesia gitu, karena saya pun juga ngerasain gitu kan, belajar di SMP, di SD gitu, belajar bahasa Indonesia tuh emang monoton gitu kan, paling ayo baca halaman sekian gitu kan, baca cerita ini cuma kayak gitu doang Bu, tapi sama Bu Sri itu lain gitu. Oh ternyata termotivasi dari itu jadinya Bu Sri menampilkan model atau metode pembelajaran yang lebih menarik nih daripada role model yang Bu Sri dapatkan waktu pas SMA. Seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, kemudian apa sih Bu menurut Ibu nih kalau misalnya yang menarik dari bahasa Indonesia? Tadi kan motivasi kenapa jadi guru bahasa Indonesianya ya Bu ya. Tapi di bahasa Indonesia sendiri apa sih Bu yang menarik? Mungkin anak-anak juga kan bisa jadi second chance buat pilihan prodi juga kan Bu. Menurut Ibu apa Bu? Kalau pribadi menurut Ibu Ibu suka novel, suka cerita. Makanya kalau di kelas suka dongeng. Dongeng cerita ya Bu ya. Pokoknya waktu kalau dulu kan emang mengalami beberapa kurikulum yang berbeda. Jadi setiap kurikulum yang berbeda itu kan materi juga beda. Kayak waktu Neng Lina dulu itu kan tentang novel sastra ya. Ibu senang banget itu bahas itu. Jadi kupas abis di situ. Iya benar. Nah, kemudian kurikulum berikutnya mungkin beda lagi tentang cerpen. Pokoknya berbau sastra novel suka. Mungkin itu yang menarik. Jadi kalau buat anak-anak yang mungkin suka novel, suka cerita gitu ya. Ini ada novel-novel di sini. Ini bisa jadi alternatif buat pilihan prodi ngambil pendidikan bahasa Indonesia juga ya Bu ya. Nah Bu, suka duka Ibu sebagai guru selama beberapa tahun ini ya Bu, lumayan udah 18 tahun ya Bu kurang lebihnya berarti. Nah pasti kan ada Bu nano-nanonya, yang dirasakan pasti kan macam-macam ya Bu ya. Apa sih Bu suka dukanya sebagai guru selama ini Bu? Suka duka, mau yang duka dulu atau yang suka dulu nih? Biasanya yang nggak enak dulu ya Bu ya. Yang duka dulu. Kalau yang duka itu biasanya kalau untuk pembelajaran di bahasa Indonesia itu ngantuk. Ya, itu Bu, itu supaya anak-anak nggak ngantuk gimana caranya tuh. Nah ternyata kalau ngantuk ya udah ada karena kan dulu IPA IPS sudah pernah semua, jadi ngalamin kriteria anak IPA itu seperti apa, yang IPS seperti apa. Kalau anak IPA sih mungkin aman ya. Kalau untuk yang utama tantangan untuk yang zaman dulu tuh anak IPS tuh. Anak IPS zaman dulu. Katanya Neng Lina ke sana itu, aduh bener-bener tantangan. Karena kenapa Bu? Setiap menyampaikan materi ada aja pokoknya, ada yang ngantuk, ada yang antara antusias atau enggak antusias, pokoknya banyak kendalanya. Kayak ogah-ogahan gitu ya Bu ya. Akhirnya salah satu solusinya kalau ada yang anak-anak ngantuk mungkin masih ingat kali ya, yang pada nonton mungkin yang seangkatan zaman dulu mungkin, kamu minum kopi dulu deh. Oh gitu. Ke kantin. Atau enggak setiap ini minum cuci kopi muka. sampai apal tuh si A si B nya, Bu udah minum kopi Bu saya Bu.
Itu tantangan yang paling apalagi bahasa Indonesia kan biasanya ditaruh di jam yang terakhir. Apalagi enggak siang ya Bu ya, habis istirahat. Tapi kalau untuk yang sukanya Bu, kalau untuk yang suka itu Ibu seneng kalau ngeliat anak-anak itu lebih semangat kalau belajar bahasa Indonesia, karena biasanya bahasa Indonesia apaan sih, apa sih yang di ini banyak keluhan-keluhan. Tapi pas untuk terutama untuk yang kelas 12 ya, kalau untuk yang kelas 12 itu dulu Ibu ini cara memberikan materinya, kalau kan kebanyakan membahas soal-soal untuk menghadapi ujian nasional ujian sekolah lah, jadi kayak di bimbel ya, langsung to the point-nya, misalkan kasih kata kuncinya apa, jadi mereka juga antusias untuk mendengarkan, benar-benar ngerti. Oh iya Bu, terus bagaimana Bu cara menemukan ide pokok ini? Ya udah kasih kata kunci, jadi semangatnya di situ. Tapi kalau untuk yang dukanya lebih ke ngantuknya ya Bu ya. Mungkin karena guru bahasa Indonesia banyak ngomong kayak ngedongeng, jadi ya udah pada ada yang tidur, ada yang penting dia masuk aja ke dengerin ya Bu, entah masuknya benar-benar menyerap atau enggak. Tapi memang rata-rata kalau guru bahasa Indonesia setelah Ibu tanya ke teman-teman, ya kendalanya lagi ditaruh di jam belakang. Udah. Jadi luar biasa sih memang bahasa Indonesia, karena bacanya banyak ya Bu ya. Kayak membaca kan males tuh. Iya, nah kan apalagi sekarang generasi Z ya Bu ya. Gerakan literasi itu benar-benar perlu digalakan sama generasi ini gitu. Kayak suruh baca buku aja mereka lebih senang. Emang sih sekarang ada e-book ya Bu ya. Tapi lebih banyak baca di media sosial daripada e-booknya gitu. Betul. Ya Bu ya. Itu menurut Ibu gimana Bu pandangan Ibu tentang hal ini? Iya, karena kita kan mengikuti teknologi gadget atau yang sudah maju dengan teknologi itu, ya kita menyesuaikan. Ya udah kita tinggal setelin aja di yang menurut mereka tuh lebih ke seneng ke visual ya. Ya udah kalau visual kan sudah ada infokus segala macam, jadi kita aja yang kreatif membuat PPT atau apalah video, setelah video. Nah itu mereka justru lebih seneng. Kenapa? Akhirnya lama-lama, Bu nonton itu aja sih Bu, ngajak nonton deh kalau bahasa Indonesia. Akhirnya jadi lebih menarik nonton gitu ya Bu ya. Gak apa-apa diselipin dengan nonton apa, disambungin sama materinya. Jadi mereka jadi lebih masuk untuk memahami apa sih sebenarnya bahasa Indonesia itu. Jadi nggak harus. Kalau Ibu prinsipnya, kalau kita memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, berguna untuk mereka, untuk kalian, untuk mereka, insya Allah sih akan berimbas ke kita juga ya. Jadi ya lebih simpelnya memberikan yang terbaik ya. Kita juga akan dapat yang terbaik gitu ya Bu. Terbaik juga buat kalian. Artinya kebaikan juga nanti akan balik ke diri kita ya Bu ya, kebaikannya. Nah Bu, menariknya tadi kan Ibu bilang nih, bahasa Indonesia itu kan sebenarnya ada kata kuncinya ya Bu, dari soal atau bacaan yang panjang. Nah mungkin kan anak-anak juga sekarang itu, tadi saya bilang literasi anak zaman sekarang tuh mungkin lebih banyak di gadget, entah dia beneran baca e-book atau baca website atau blog, atau mungkin cuma main game, nonton YouTube yang nggak bermanfaat, yang kurang bermanfaat mungkin gitu ya Bu ya. Nah ada nggak sih Bu trik dari Ibu nih selaku guru bahasa Indonesia untuk anak-anak yang khususnya kelas 12 nih, persiapan UTBK? Di UTBK itu kan soalnya lumayan ya Bu ya, wacananya panjang. Lumayan wacananya agak panjang, dan sedangkan anak-anak literasinya kayaknya agak kalau udah lihat bacaan panjang tuh udah males nih Bu gitu. Nah ada nggak sih Bu tips buat kita nih generasi Z zaman sekarang gitu Bu, yang kalau misalnya baca soal biar lebih cepat itu gimana Bu, harus gimana? Sebetulnya ada. Jadi kalau ada soal wacana yang panjang, ya udah jangan baca wacananya dulu caranya. Jadi langsung lihat di soalnya apa nih. Tapi kalau baca wacananya dulu, otomatis kita membuang waktu-waktu untuk otomatis kita baca ulang lagi dong. Udah baca wacana dulu, akhirnya ke soal lagi. Nah jadinya percuma. Jadi mendingan langsung ke soalnya. Sekarang ide pokok dari paragraf di atas adalah langsung aja ke soal. Jadi kan udah tahu ide pokok itu selalu ada di awal, ya udah langsung ketemu di situ. Jadi nggak usah baca semua gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah baca semua, meskipun ide pokok itu kan ada di awal, ada di akhir, ada di tengah. Cuman kebiasaan karena
Biasanya ada cara umum di awal, ya udah di awal gitu. Jadi Kecilnya seperti itu. tipsnya adalah baca soal dulu apa yang ditanyakan gitu ya Bu. Entah ide pokoknya atau apa paragraf induktifnya atau apa yang ditanyakan, baru nanti baca, nggak usah baca semuanya berarti ya Bu ya. Pantesan kalau baca semuanya pusing duluan ya Bu ya. Udah buang-buang waktu, terus nanti ngulang lagi tadi apa yang ditanyain apa ya Bu, gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu mungkin tips buat kalian yang nanti akan menghadapi ujian khususnya UTBK atau mungkin ujian mandiri PTN seperti itu. Nah, kemudian Bu, kan Ibu dari awal di 14 ya Bu ya, dari sekolah ini belum ada gedungnya, masih filia gitu kan. Dengan 14 yang sekarang tentunya kan Ibu banyak melihat proses 14 berproses itu, Ibu ada menjadi saksi kunci di dalam situ gitu Bu. Apa sih yang Ibu lihat atau pandangan Ibu tentang 14 dulu dan sekarang seperti apa? Ya, pokoknya dimulai dari 0, semakin kesini semakin luar biasa 14. Apalagi banyak yang terima di PTN negeri, aduh bangga, pokoknya seneng. Apalagi lihat fisik gedungnya, kita udah punya segala-galanya ya. Ya udah maju, udah apalagi sumber daya manusia, guru-gurunya juga udah lebih hebat, pokoknya mengantarkan anak-anak siap untuk menghadapi PTN. Yang diterima sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya 100%. Amin. Pokoknya udah luar biasa 14 sekarang ini udah keberapa sih urutannya? 16. Ini kelas 12 ini angkatan 16. Mantep banget pokoknya pokoknya ya kita usaha dari 0. Seperti apa sih kalau kita udah merasakan yang sudah benar-benar semua udah, yang tadi ya nggak ada, sekarang udah ada semua, udah bersyukur. Dari nggak enak ya Bu? Pokoknya dari pahit sampai manis. Kayak ada seneng, terharu gitu. Ada seneng, bangga, pokoknya semuanya ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya Bu ya. Nah, lalu Bu, harapannya Bu ke depannya untuk 14? Aduh, harapannya apa ya? Harapannya sih semoga sih lebih baik dari yang tahun ini untuk yang kelas 12 ya, untuk yang diterima di PTN ataupun untuk yang kelas 10 11, mudah-mudahan baik input dan outputnya juga lebih ditingkatkan, lebih bagus, lebih baik lagi. Apalagi guru-gurunya gini semua pokoknya, termasuk Ibu, termasuk ini juga sekarang guru termasuk alumni sekarang jadi rekan kerja. Luar biasa, pencurhat juga. Nggak nyangka ya Bu ya. Allah. Sekarang Ibu jadi nenek. Jadi nenek, tapi masih sama loh, cantiknya, awet mudanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini juga berkat anak-anak 14. Betul. Jadi guru tuh berkah ya Bu ya. Jadi Ibu masih tetap cantik, masih tetap berkah gitu. Apa auranya tuh looknya enak gitu ya, nggak sih? Amin. Gitu ya Bu ya. Karena kita ketemu sama anak-anak terus kan ketawa terus ya Bu ya. Iya betul. Happy. Jadi happy, dibawa happy aja, nggak usah dipikirin yang terlalu banget. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya apa ya? Segala sesuatu kalau kita anggap apa ya? mudah ya, kedepannya juga akan mudah. Atau kalau Ibu punya apa ya prinsip, kita itu tidak usah membuat sulit seseorang. Jadi memudahkan seseorang untuk mencapai sesuatu, baik itu cita-cita kamu, baik itu di kelas, di apapun itu, pokoknya mempermudah seseorang, insya Allah hidup kita akan dipermudah. Betul. Jadi jangan membuat sulit orang lain gitu ya Bu ya. Aduh, karena dan selalu smile, senyum sapa salam ya Bu ya. Itu budaya sebenarnya. Mungkin dari Ibu ada lagi Bu yang mau Ibu sampaikan nih kepada anak-anak kita, khususnya sekarang kan angkatan 16 nih Bu. Mereka lagi pusing-pusingnya Bu, lagi galau-galaunya pilih jurusan. Mungkin Ibu ada motivasi buat mereka Ibu? Ada mungkin sedikit ya, karena tahun ini kan Ibu juga ngajar kelas 12, jadi mungkin pesannya ya pokoknya untuk memilih satu, ya hidup itu kan pilihan. Betul. Jadi mau nggak mau harus memilih, yang penting mantapkan hati dan selalu berdoa, jangan lupa sholat, itu aja pasti akan insya Allah semua cita-cita yang kamu inginkan pasti tercapai. Amin. Gitu. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, apapun pilihannya, pokoknya usaha, doa, yakin gitu ya Bu ya. Insya Allah Allah ijabah kalau misalnya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal
langit lah yang menjawab nanti ya Bu ya. Kalau anak zaman sekarang mau bilangnya jalur langit gitu, jalur doa. Sudah berbeda. Iya, sudah berbeda. Zamannya udah zaman now sama zaman dulu. Zaman sekarang tuh generasi Z, ya udahlah saya jalur langit aja ya. Mudah-mudahan apapun itu pilihannya semoga diterima gitu ya Bu ya, harapannya. Nah, mungkin Dan untuk sukses sharing juga buat anak-anakku yang sekarang lagi proses memilih jurusan yang mana yang sesuai dengan pilihan kalian semua. Jangan bingung-bingung terus ya, maju mundur pokoknya yakinkan ya Bu ya. Yakin sama diri sendiri. Nah, menarik banget nih sharing is caring Letkis episode 22 bersama dengan Bu Sri. Kita hari ini ketawa-tawa ya Bu ya. Ceria pokoknya. Ceria banget pokoknya nih, sharing is caring yang nggak formal banget. Tapi menarik banget cerita dari Bu Sri. Saya mengambil pelajaran dari Bu Sri, apa yang tadi diceritakan ternyata kalau kita punya keinginan gitu ya Bu, sekalipun mungkin kita ada di jauh gitu ya, jauh dari lokasi dan sebagainya. Ibu kan dari Jogja gitu, hijrah ke Bekasi benar-benar punya tekad. Jadi kalau kita punya keinginan buat bisa terwujud tuh kita harus punya tekad sama usaha yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya punya keinginan tapi tekadnya nggak kuat, cuma ingin-ingin doang, itu juga percuma ya Bu ya. Niatin dulu, niat dan usaha yang keras. Nah, usaha itu dan lewat actionnya, dan doa sama doa restu orang tua ya Bu ya. Itu tadi saya garis bawahi tadi Bu Sri. Alhamdulillah berkat doa restu orang tua Ibu bisa seperti ini ya Bu ya, luar biasa sekali. Amin. Nah, kalau gitu untuk sharing is caring Letkis episode 22 kali ini mungkin kita sudahi dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktunya. Anakku yang paling cantik. Aduh, amin. Terima kasih Bu, semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat penonton dan berkah buat Ibu ya Bu. Sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Nah, kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Bu, like, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.